Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Paradigma Pembangunan Administrasi. Dengan anggota kelompok, saya Kiki Neliutmaini, yang kedua Regina Devitri, yang ketiga Lutfia Chania, yang keempat Muhammad Farhan Safli, yang kelima M. Akir Syahputra. Dengan judul besar yaitu Paradigma Pembangunan Administrasi, yang dibagi menjadi 3 pokok. Yang pertama, paradigma strukturalis, yang kedua paradigma humanis, yang ketiga paradigma empowering. Pada materi paradigma strukturalis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Paradigma strukturalis itu menekankan pada pembangunan ekonomi secara besar-besaran yang mentransformasikan struktur ekonomi dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern dan lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan. Inti dari fokus utama dari paradigma strukturalis adalah politik dan ekonomi. Paradigma strukturalis memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengubah struktur ekonomi domestik mereka dari pola ekonomi pertanian substitutif tradisional menjadi ekonomi yang lebih modern, lebih berorientasi kepada kehidupan perkotaan dan lebih bervariasi, dan memiliki sektor industri manufaktur dan layanan yang hebat sektor. Paradigma strukturalis dalam analisisnya menggunakan perangkat neoklasik dalam bentuk konsep harga, alokasi sumber daya, dan metode ekonomi untuk menjelaskan proses transformasi suatu negara. Itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, selanjutnya ada model paradigma strukturalis. A. Model pengembangan Lewis. Terbagi antara satu, sektor tradisional, yaitu sektor dengan memiliki ciri-ciri di pedesaan, subsisten, kelebihan tenaga kerja, dan produktivitasnya marginalnya. Yang kedua, sektor modern. Sektor modern memiliki ciri-ciri perkotaan, industri, produktivitasnya tinggi sebagai tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor tradisional. Model ini memfokuskan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta kesempatan kerja di sektor modern yang dimungkinkan dengan adanya perluasan lapangan kerja di sektor modern. B. Model perubahan struktur dan pola pembangunan Hollis-Chenery. Pengembang Hollis-Chenery yang menyarankan adanya perubahan struktur produksi, yaitu pergeseran dari produksi barang pertanian ke produksi barang industri pada saat pendapatan per kapita meningkat. Model ini menyatakan bahwa peningkatan tabungan dan investasi perlu tetapi tidak harus cukup untuk memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pola ini juga menyarankan bahwa selain akumulasi modal fisik dan manusia, diperlukan pula himpunan perubahan yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian suatu negara untuk terselenggaranya perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Perubahan struktur ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi, termasuk transformasi produksi, perubahan dalam komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional, serta perubahan. Lanjutan akibat dari adanya pembangunan yang berorientasi pada paradigma ini, maka yang dihasilkan adalah satu, pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan justru semakin meningkatkan keterbelakangan. 2. Melahirkan ketergantungan negara sedang berkembang terhadap negara maju. 3. Melahirkan ketergantungan masyarakat terhadap negara atau pemerintah. 4. Melahirkan ketergantungan masyarakat kecil seperti buruh, usaha kecil, tani, nelayan, dan lain-lain terhadap pemilik modal. 2. Paradigma humanis. Paradigma humanis adalah paradigma pembangunan yang lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan humanis adalah suatu proses pembangunan yang memberikan perhatian penuh terhadap persoalan peningkatan martabat kemanusiaan. Implikasinya pada persoalan etika dan moralitas sebagai landasan dan tujuan pembangunan. Berdasarkan paradigma ini visi subjektivitasnya yang berdasarkan pada kesadaran manusia untuk menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ini. Implikasinya dalam isu-isu etis dan moral sebagai fondasi dan tujuan pembangunan. Paradigma humanistik lebih menganalisis perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat suatu peristiwa yang merupakan cara manusia dibangun untuk melakukan hal-hal positif. Tindakan-tindakan positif ini disebut potensi manusia, dan pendidik yang memiliki humanisme umumnya memfokuskan pengajaran mereka pada pengembangan kapasitas positif ini. Keterampilan positif di sini terkait erat dengan pengembangan emosi positif yang terkandung dalam
main efektif. Efek emosi adalah karakteristik yang sangat kuat yang muncul dari pendidik humanisme. Tujuan utama daripada paradigma ini adalah untuk memahami kesulitan manusia dalam membebaskan diri dari semua bentuk tekanan sosial yang menghambat perkembangan diri mereka sebagai manusia. Paradigma empowering. Paradigma empowering yang kemudian dikenal dengan pendekatan pemberdayaan. Pada intinya lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruangan yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi, dan institusi lokal. Pemberdayaan masyarakat ditafsirkan sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dan perencanaan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya lokal, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kapasitas kekuasaan dan kemandirian ekologi dan sosial secara ekonomi. Konsep pemberdayaan mulai menjadi teori sentral dalam teori atau pendekatan pembangunan saat ini, terutama di negara-negara dunia ketiga. Munculnya pendekatan pemberdayaan dalam teori pembangunan modern adalah hasil dari kegagalan pengembangan gaya barat yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan didasarkan pada sektor industri dan model intensif. Ini dianggap sangat kontradiktif dengan metode pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang bergantung pada sektor pertanian dan tenaga kerja dan menempatkan orang sebagai subjek atau pembangunan utama. Dianggap bahwa pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi Barat telah menghasilkan berbagai bentuk ketidaksetaraan sosial dan menimbulkan beberapa masalah lain, seperti akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidaktahuan sosialis, individualistis, kerusakan pada ikatan keluarga dan kekerabatan. Perbandingan tiga paradigma. Yang pertama pendekatan lama strukturalis dan pendekatan baru humanis dan empowering. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir, tidak peduli pada hadirnya sindrom ketergantungan. Sedangkan pendekatan baru keadilan sosial, kedamaian, kualitas pertumbuhan, peningkatan kualitas lingkungan sebagai tujuan terpenting. Yang kedua, redistribusi kesejahteraan hanya dilakukan melalui dan oleh negara dan pasar seringkali tidak fair. Sedangkan pendekatan baru merangkul semua pihak. Yang pertama dilakukan secara partisipatif, yang kedua mengikutsertakan semua pihak. Yang ketiga pendekatan lama, pertumbuhan kekuasaan otoriter dipahami sebagai koneksi tak terletak pada harga dan prestasi pencapaian pembangunan atau target angka pertumbuhan. Sedangkan pendekatan baru yaitu pencapaian kebebasan, otonomi, dan kedaulatan sebagai prinsip penting pembangunan untuk direalisasikan. Yang keempat yaitu subsidi ekonomi disediakan oleh negara, rakyat menjadi sangat tergantung pada kekuatan negara. Tuntutan berbagai hal tersebut negara menjadi sangat tinggi. Yang keempat pendekatan baru yaitu memberdayakan lokalitas untuk pertumbuhan secara mandiri atau reliance masyarakat lokal terpaksa dan ikut memecahkan segala persoalan. Yang kelima yaitu transfer teknologi dan pembangunan berlangsung dan kawasan yang maju ke kawasan miskin, sindrom ketergantungan sangat tinggi. Yang kelima dari pendekatan baru yaitu pengembangan teknologi yang partisipatif dan pengakuan terhadap pertumbuhan lokal, bottom up, apresiasi terhadap individuals, knowledge, and local wisdom. Yang keenam tentang pendekatan lama yaitu pemerintah negara sangat menentukan nilai ekonomi suatu sumber daya. Sedangkan pendekatan baru masyarakat lokal menentukan penilaian dan cara penilaian atas sumber daya. Yang ketujuh tentang pendekatan lama yaitu prinsip pembangunan yang kompartementalistik, terkotak-kotak berdasarkan bidang yang tersekat-sekat secara ketat atau egoisme sektoral. Yang ketujuh pendekatan baru yaitu prinsip pembangunan yang holistik dan memperdulikan semua aspek kehidupan termasuk eksistensi komponen alam bukan manusia atau non-human society. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Dapat disimpulkan bahwa paradigma strukturalis lebih menekankan kepada politik dan ekonomi,
sedangkan paradigma humanis lebih menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan, dan yang terakhir, paradigma empowering lebih menekankan kepada peningkatan pemberdayaan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.